harus tetap bergerak. Vaksin belum ditemukan. Lalu kita harus melakukan upaya atau solusi untuk bisa ekonomi ini tetap berjalan. Kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Negeri ini nggak mungkin ambruk, nggak mungkin runtuh. Kami sangat mengapresiasi program rencana yang akan digulirkan. Nah, kami bertahap dulu melihat semua kan muaranya kuncinya di masyarakat. Masyarakat yang harus taat aturan, ya waspada selalu dan menyesuaikan. Kita memang harus berdamai dengan COVID, tapi kita bisa kendalikan si COVID itu tidak menyerang kita. Dengan tadi ini menjadi budaya kita nih selama 3 tahun ke depan seperti itu. Ya, masker dipakai, jaga jarak, lalu juga cuci tangan sering mungkin itu seperti jadi kebutuhan pokok. Kalau nggak pakai masker sepertinya jaga jaraknya seperti tidak pakai pakaian gitu ya, seperti kehilangan handphone gitu. Hal-hal yang betul-betul jadi satu kebutuhan pokok. Lingkungan harus bersih. Tuhan ada satu minal iman sebetulnya sudah diingatkan dengan protokol yang sangat ketat, protokol COVID ini kita bisa menjalankan bisnis kita lagi, ekonomi kita lagi, baik yang mikro, yang kecil, yang menengah maupun yang besar. Nah, tahapan fase-fase ini kita mulai masuki. Pandeglang kan relatif penyebaran COVID-nya tidak terlalu berbahaya. Beda dengan Tangerang, beda dengan juga Tangsel dan juga Serang ya. Jadi relatif masih aman lah kategori. Tapi kan nggak mungkin kita longgarkan masyarakat. Sebelum kita edukasi masyarakat ya, walaupun memang kadang-kadang pegel ya ngelihat masyarakat yang memang nggak paham gitu keselamatan mereka dan keluarga mereka, nggak sayang kepada bangsa ini. Dan kita harus ingatkan terus ya. Himbauannya Bu? Itulah tugasnya pemerintah untuk terus bisa memberikan yang terbaik agar kita bisa sustain, bisa bertahan, bisa survive di tengah COVID sampai vaksin ini bisa diketemukan. Himbauan kepada masyarakat kan tadi saya sudah ingatkan. Disiplin, harus waspada terus, menjaga lingkungan bersih, lalu juga harus patuh dengan protokol COVID. Ini akan dibuat ketat. Kalau tidak, bagaimana sekolah-sekolah swasta bisa kembali berkegiatan? Bagaimana dengan pasar-pasar modern tradisional yang selama ini sebagian banyak mengabaikan protokol COVID? Dan juga bagaimana pariwisata? Ya, kemarin juga kita ingin tutup mata, tapi saya khawatir nih 10 hari kemudian ini akan meledak lagi. Nggak mau saya kembali kepada bulan Maret April, di mana ODP-nya, PDP-nya sangat tinggi. Kami berharap nanti kami akan panggil duduk bareng dengan PHRI. Protokol ini harus diberlakukan. Kalau memang perhotelan harus buka, ya restoran harus buka. Apakah dengan metode atau peraturan drive-thru mobil seperti yang di McDonald, pesan antar, ataupun ya yang makan bisa hanya 1-2 orang di sana, ada aturan-aturan yang diperketat. Semua serba dengan protokol COVID untuk kegiatan kembali normal. Saya yakin dan percaya itikat baik kita semua, apalagi kita sebagai lumbungnya ulama, kotanya santri, tentunya sunatullah yang kita menjadi pegangan kita. Berharap masyarakat Pandeglang mawas diri menjadi patriot untuk diri dan keluarganya, menjadi pahlawan kemanusiaan, bisa menyelamatkan saudaranya. Tadi kan bicara ada fase bicara kesadaran masyarakat. Kalau hasil evaluasi penyelidik petugas sendiri untuk kesadaran masyarakat untuk kalau 75% saya apresiasi penghargaan kami yang tinggi kepada masyarakat yang sudah di rumah. Tapi jangan dihancurkan kepada 25 orang yang tidak melakukan protokol kesehatan, karena kan jadi makin lama penanganannya. Sementara COVID ini belum tahu kapan berakhirnya. Kita harus kendalikan COVID ini. Kita bisa hidup berdampingan, tapi kita nggak tertular sama COVID ini. Tapi ya harus kendalikan, bukan COVID yang mengendalikan kita, mati semua kita. Tapi kita yang bisa mengendalikan, adjust atau beradaptasi dengan si COVID itu. Sampai ini para ilmuwan ya sedang mencari obatnya. Nah, masyarakat yang 25% ini sedang kami dekati persuasifnya, kepala-kepala dinas, semuanya ini sudah mulai nanti tidak lagi bekerja dari rumah, kita akan bagi habis. Mana domainnya kepala dinas perikanan, kau urus yang namanya masyarakat pesisir dan nelayan-nelayan, mereka bisa melaut dengan cara apa perlindungan diri mereka. Jadi dengan protokol yang sangat ketat ini di tengah COVID, mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru.
Artinya secara teknis Pandeglang siap dengan new normal. Ya, ya. Jadi bertahap ya, bertahap. Jadi masih the pro dan kontra. Jadi biarkan masyarakat juga bersuara supaya itu kita ambil nanti kita simpulkan plan-nya seperti apa, kan harus dibuat grand design-nya dan itu akan dibuat payung hukumnya oleh saya regulasinya. Jangan sampai regulasinya ada apa ya hal-hal yang sumir ataupun tambal sulam, nggak boleh. Jadi harus final dari keseluruhan komprehensif. Kita buat nanti payung hukumnya, masyarakat harus patuh kepada payung hukum ini. Ada regulasi yang kami buat. Satu lagi soal tim gugus yang memang saat ini sudah jarang update soal perkembangan, apakah memang prosedur baru atau memang apa ya? Enggak. Jadi kondisinya memang sudah melandai, bukan berarti kita longgarkan. Jadi kurvanya semakin menurun. Jadi kita bersyukur. Nah, tapi kita lagi sedang berupaya lagi di pasca Lebaran ini atau pasca orang mudik. Bukan berarti kita sudah tidak melaporkan, mereport langsung kepada kami. Kan kami punya grup gugus tugas. Jadi grup gugus tugas dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan satgasnya di tingkat desa itu berjalan. Dan semuanya ini tidak dengan apa ya, orientasi uang, karena nggak ada anggaran untuk orientasi transportasi, apalagi uang lelah tuh nggak ada. Jadi memang betul-betul kami mengharapkan para agen perubahan ini bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga kampungnya. Ya, bagi ada orang yang baru, tamu, mereka harus diamankan dulu supaya masyarakat yang sudah 2-3 bulan di dalam kampung ini selamat, masuk yang membawa virus itu kan membahayakan semua yang di dalam kampung. Nah, gugus tugas atau satgas di tingkat desa inilah yang bergerak. Jalan dong, jalan. Jadi lelah iya, capek iya. Kadang-kadang dokter juga bilang Indonesia terserah. Kadang-kadang kita juga gugus tugas COVID terserah lah. Tapi pada saat titik kulminasi, bilangnya nakes kan, mereka juga punya keluarga. Jadi ada titik kulminasi yang kemarin para dokter nakes itu marah karena masyarakat tuh bandel, di pasar masih rame, mau beli baju lebaran, emangnya lebaran. Lebaran kan kepada fitrah kita. Nah itu wajar saja. Tetapi setelah itu kami berpikir hubbul waton minal iman kami selalu kami perkuat. Sayangnya kami agar terus kami kawal mereka, kami edukasi mereka. Oh, sayangi keluargamu, dirimu. Kau bisa menjadi pahlawan kemanusiaan untuk menyelamatkan saudaramu sendiri. Ya Bu, makasih Bu. Karena udah di tangan.